selamat malam buat teman-teman dari grup Empowering Spiritual Indonesia. Malam ini ketemu lagi dengan saya, seperti biasanya, saya Luisa Marin, founder Empowering Spiritual Indonesia. Nah, teman-teman, saya kan udah janji nih bahwa setiap 2 minggu sekali kita akan live, kita akan sharing-sharing, dan ini free ya untuk teman-teman anggota khusus Spiritual Indonesia. Kita akan bahas tentang masalah dari hipnoterapi, supranatural, numerologi, ya banyak NLP, banyak lah pokoknya. Malam ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Anda boleh bertanya nanti di kolom komentar, boleh tanya apa saja ya. Bintang tamu kita kali ini adalah Master Billy ya. Kalau teman-teman pernah melihat beliau mungkin di seminar-seminar ya, sudah banyak layarnya. Sangat ahli mengenai angka-angka. Jadi ini master angka-angka ya. Nanti siapa tahu beruntung ya Anda yang bertanya bisa dijawab tuh sama master kita pertanyaannya. Nah, sekarang kita persembahkan kali ini kepada Mr. Billy. Silakan memperkenalkan dirinya, Bu. Halo, selamat malam, Madam. Malam. Malam buat teman-teman semua. Salam sejahtera, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Gimana, Madam? Nah, teman-teman ya, teman-teman tentu sudah banyak ya mengetahui tentang numerologi. Aku agak susah nih, kenapa ya Sifu kalau ngomong RR itu agak susah. Sudah sering dong ya kayak ngedengar tentang apa sih ya numerologi itu ya, sesuatu yang berhubungan dengan life code, dengan kehidupan, bahkan dengan destiny ya Master ya, berhubungan sekali ya. Kesehatan, destiny, terus bisa berhubungan dengan bakat kita, karir kita, usaha, your business, dan lain-lain banyak. Nanti kita akan dengarkan keterangannya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu seluruh teman-teman ya, buat seluruh tim saya di belakang sana ya, thank you and I love you buat tim di belakang. Terus untuk seluruh moderator saya yang selalu setia membantu saya ya, namaste, banyak berkah. Dan seluruh anggota Empowering Spiritual Indonesia ya, saya bertumbuh berkat Anda, saya banyak rezeki berkat Anda. Semoga Anda juga mendapatkan rezeki yang berlimpah ya dari alam semesta. Oke ya, sekarang aku mau sapa-sapa nih buat teman-teman yang nonton di luar daripada Facebook. Mungkin di sini ada murid-muridnya Master Billy. Hai, salam kenal. Nextnya acara ini 3-4 hari ke depan ya sudah di hiding dari grup kita. Untuk teman-teman yang ingin menonton rekaman ulangnya, Anda bisa lihat di YouTube Empowering Spiritual Indonesia, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, boleh komen atau boleh kasih saran-saran di bawahnya. Nah, sekarang aku akan bertanya nih ya kepada Master Billy, kita sharing-sharing santai ya, Bu. Siap. Ya, aku mau nanya dong, Master, ini kan numerologi ini kan udah banyak ya kita dengar. Sebenarnya asal usulnya ini dari mana sih? Aliran metafisik Chinese, Barat, Timur, atau apa? Sharing-sharing dong, Master. Ya, numerologi ini yang saya pelajari ini dari Yunani, dari aliran Pitagoras. Sebetulnya numerologi ini banyak sekali juga alirannya, macam-macam. Cuma yang paling gampang dan paling tepat ya itu adalah aliran Pitagoras. Ya, ada yang Chaldean dari India atau segala macam lah. Ya, tetapi yang saya pelajari ini adalah yang dari Yunani, dari Pitagorasnya, di mana beliau ini, Anda sudah tahu bahwa kita ini angka-angka ini di dalam kehidupan kita ini selalu berhubungan sampai dengan kosmis, itu semuanya hubungan dengan angka. Nah, angka-angka ini ternyata punya arti, makna, karakteristik yang luar biasa dalamnya, ya, dan powernya itu sangat-sangat powerful. Ya, ada yang ceritanya seperti Nikola Tesla. Nikola Tesla ada angka ajaib yaitu 369. Itu juga ada artinya yang luar biasa, powerful. Ada yang pakai manifestasi 55 kali 5, semuanya angka tuh.
Ya, di dalam kehidupan kita ini angka-angka ini wah selalu berhubungan, baik kita sadarin maupun enggak kita sadarin, itu selalu berconnecting kita. Sampai dalam bisnis pun semuanya angka kan. Nominalnya uang kita, tabungan kita, deposito kita, itu semuanya angka semua. Ya, usia kita. Nah, yang paling penting di dalam numerologi ini adalah angka yang ada di dalam tanggal kelahiran kita. Tanggal, bulan, tahun kelahiran kita. Ini yang saya utak-utik, yang saya pelajari secara mendalam tentang tanggal kelahiran manusia atau seseorang. Ya, ternyata powernya luar biasa sekali. Kenapa ini kita dilahirkan di tanggal itu, bulan itu, tahun itu bukan sepertinya salah bunda mengandung ya, tetapi memang itu ada artinya, arti yang luar biasa sekali. Padahal setiap manusia, setiap bayi itu begitu lahir itu sudah dikaruniai 86 miliar neuron atau sel otak, ya sama-sama ini. Madam juga ada, saya juga ada, semuanya manusia di dunia ini selalu dikaruniai oleh alam semesta 86 miliar neuron. Tapi lah kok nasibnya berbeda-beda ya, gitu loh, ya kan? Nasibnya kok beda-beda, kenapa? Bahkan mungkin orang yang kembar pun tanggal kelahirannya itu berbeda nasibnya, Madam. Begitu. Nah, rahasia-rahasia ini ternyata saya pelajarin di dalam rumusan Pitagoras tersebut. Seperti itu. Makanya tanggal lahir ini. Saya mau tanya nih, itu tadi yang kembar kenapa bisa berbeda ya? Kan lahirnya sama gitu. Iya, selisih waktuannya aja. Tetapi ada rumus tertentu dari numerologi ini bahwa orang kembar ini ternyata mempunyai nasib yang berbeda. Oh, tuh kamu benar. Seperti itu. Menarik, bukan? Ya, soalnya saya punya pegawai itu kan kembar. Ya, lahirnya sama tapi rezekinya beda. Nah, ya kan sudah kenyataan kan seperti itu. Itu kalau dipakai rumusan Pitagoras, pakai angka-angka tersebut, kelihatan nyata ini bahwa si A ini begini, si B ini. Bahkan kita bisa mengetahui sampai kembar 3. Itu bisa diprediksi dengan numerologi. Seperti itu. Oke. Nah, terus saya mau tanya ini ya, Sifu. Terus manfaat daripada fungsi kita mengetahui tentang numerologi kita itu apa aja sih gitu? Banyak sekali manfaatnya ya, dari segi bisnis, mencari uang ini ya, pekerjaan lah yang sekarang ini mungkin lagi orang pada pusing ya toh. Bisnis terbaiknya saya ini apa? Ternyata di dalam tanggal lahir seseorang kita ini bisa mengetahui 4 golongan bisnis terbaik dan 1 bisnis yang membuat kita ini stres alias bangkrut. Ya, dari tanggal lahir itu kita mengetahui golongan bisnis apa ini yang kira-kira menguntungkan saya. Jangan seperti contohnya, oh ini ada yang rame ini buka restoran sampai antri-antri seperti antri tiket dokter atau antri tiketnya bioskop, nungguin. Kemudian saya buka di sebelahnya untuk menyaingi dia. Belum tentu saya ini cukup rame. Ya, itu dilihat dari tanggal lahir pemiliknya, bisa diketahui bahwa kita ini mempunyai energi yang sinergis dengan bisnis pekerjaan kita. Harus seperti itu. Jangan energinya yang berlawanan. Mati energinya. Itu dari segi bisnis. Kemudian dari segi kesehatan kita bisa mengetahui juga ya, bahkan dari tanggal lahir seseorang ini kita bisa mengetahui seseorang ini mudah nggak terdampak COVID-19. Itu bisa diketahui juga. Oh, bisa ya? Jadi bisa tahu ini orang ini rentan dengan virus, jadi bisa tahu ya Sifu ya? Iya, jadi kalau kita udah tahu bahwa kita ini rentan, nah kita harus pakai 5M ya. Nah, pakai aplikasi 5M itu ya. Masker lah, cuci tangan lah, segala macam. Semakin kita harus jaga diri. Seperti itu. Nah, itu dari segi kesehatan. Nah, kemudian dari segi perjodohan. Nah, kita juga bisa tahu nih. Bagi yang jomblo-jomblo teman-teman kita,
Jangan cari tampannya, jangan cari cantiknya, jangan cari kayanya, tapi carilah tanggal lahir yang sesuai, ya, yang energinya sinergis. Kalau tanggal lahirnya nggak sesuai energinya, maka banyak problem di dalam rumah tangga Anda, alias neraka itu di depan Anda. Jadi intinya nggak cuan ya, Sifu, nggak cuan. Ya, rugi, gitu loh. Ya, itu banyak sekali orang-orang yang konsultasi dari saya ini semua trouble-troublenya yaitu di dalam masalah rumah tangga ini. Kalau udah terlanjur gimana? Ya sudah, terimalah karmamu seperti itu. Iya, betul. Siasatinya ya cuma hanya seberapa persen saja. Kan nggak mungkin ya udah married, punya anak, terus langsung cerai. Padahal dari awal mungkin dia nggak tahu bahwasanya ini calonnya ini kayaknya nggak cocok sama saya, kan nggak tahu ya. Nggak tahu karena nggak tahu ilmunya. Sebetulnya alam semesta ini udah kasih komplit kok. Ilmu-ilmu itu udah banyak sekali. Dari madam pun bisa melihatnya, dari segi pakse juga bisa, dari segi numerologi juga bisa, dari segi ilmu keilmuannya sebetulnya banyak. Tergantung kita mau investasi dari kepala ke atas ini aja, bisa enggak? Seperti itu. Terus kan Sifu, kalau orang Jawa kan sebenarnya hitung-hitungan orang kan ada namanya primbon ya. Ya, primbon. Katakanlah itu metafisik Jawa ya. Nah, ya, di primbon kan sebenarnya udah ada hitung-hitungannya juga. Hampir sama nggak sama numerologi ini, hampir sama nggak itu? Nah, dari pengalaman saya ya, ada beberapa murid saya yang memang mahir ya dalam primbon, mencari weton apa segala macam. Ternyata ada ikatan benang merahnya kok. Seperti itu. Juga dari segi pakse, cimentucia, itu semuanya juga ada ikatan benang merahnya semua. Jadi saling sinergis. Ternyata hasilnya itu lah ya seperti ini sama. Nah, seperti itu. Jadi misal kayak Pak C kan kayak saya nih, Sifu, dari master saya kan logam yang. Berarti logam yang ini ada hubungan nggak dengan numerologi sendiri ini, ada hubungannya nggak dengan elemen-elemen kita itu, ada nggak? Untuk 5 elemen di dalam numerologi ada. Ada ya, tapi nggak ada yin, nggak ada yang, nggak ada. Tetapi secara siklus of support atau siklus of control seperti itu dari 5 elemen. Itu penting banget juga. Nah, kalau misalnya life code itu gimana tuh, Master? Nah, tentang life code ini adalah intisari dari tanggal lahir seseorang, ya, di mana setiap seseorang ini mempunyai energi, ya. Setiap manusia ini mempunyai energi dasar, ya, di mana energi dasar ini sangat penting bagi kehidupan manusia, ya. Tetapi kebanyakan dari manusia ini tidak bisa mengaktifkan energi tersebut. Kan sayang banget nih. Ya, contohnya tiba-tiba kalau kita jalan-jalan tiba-tiba kita dikejar anjing. Ya, kita bisa lari secepat mungkin dan bisa juga bahkan bisa melompati pagar yang 4 meter yang kalau kita lihat nggak mungkin ini kita bisa melewatinya. Ternyata kita bisa. Dalam hal urgent pun kita tiba-tiba energi ini bisa keluar. Nah, tetapi sering sekali kita mampet energinya itu, ya, karena kita nggak tahu cara memanggilnya, nggak tahu cara mengaktifkannya. Nah, dari segi numerologi ini ada yang namanya life code, 4 angka kombinasi yang begitu kalau ada hitungannya rumusnya, dia akan kembali ke intisari dari akar angka tersebut di tanggal kelahiran seseorang. Ya. Nah, ini di dalam tubuh kita ini ternyata ada cara mengaktifkan life code energi yang ada di dalam tubuh kita ini ada. Ya. Itu ada banget gitu loh. Dan ada juga pembelajarannya yang namanya numerology for healing. Jadi life code ini macam-macam fungsinya. Bisa untuk kemakmuran, manifestasi, bisa juga untuk penyembuhan sakit, bahkan trauma, fobia, ya, terus sakit dari fisik maupun sakit mental, ya, mengenai tentang mental block seseorang ini kita bisa mengaktifkan, memberesinya dengan life code tersebut.
Berarti kita belajar numerologi ini nih nggak melulu cuma pengen tahu ini ya sih Bu, kayak oh aku life code-nya berapa, oh aku angkanya berapa, nggak cuma hanya itu ya ternyata ya. Bukan hanya Banyak seperti ya. itu. Bahkan orang mungkin yang sudah tahu tentang life code, dia bisa jual life code ini harganya mahal-mahal banget. Tetapi dia nggak tahu cara ngaktifin gimana. Seperti itu. Terus saya ngelihat itu ya di di foto profil WA-nya si Pubil itu ada tulisan life code 1831. Itu apa sih si Pu? Iya, itu sama. Itu saya mempunyai tanggal lahir tertentu di mana saya punya life code 1831. Yaitu angka seperti kalau barang itu barcode-nya barang itu. Barcode. Nah, kalau barcode itu di scanner tahu ini orang ini modelnya seperti apa, ya kan, energinya seperti apa. Nah, seperti itulah life code ini kalau secara gampangnya. Oke. Nah, ini harus kita ingat, ya. Bahkan kita harus tahu dalam otak bawah sadar kita, subconscious mind itu kita harus betul-betul ingat untuk apa? Untuk aktifin yaitu energi ya tadi ini. Bila suatu ketika saya perlukan energi ini, itu on. Bisa connecting, gitu loh. Bisa kasih contoh nggak sih Bu? Tanggal lahir aku udah WA kan, ada tanggal lahir saya. Coba bisa kasih contoh nggak? Kayaknya aku angkanya berapa, life code aku berapa kira-kira, supaya teman-teman yang menonton nih melihat, terus kayaknya kenapa sih saya jadi arahnya ke spiritual ini, apa bisa dilihat dari angka, terus apa loving saya bisa dilihat. Nah teman-teman nih, ini bongkar-bongkar saya ini kayaknya. Nggak apa-apa, season ini saya dibongkar-bongkar oleh Master Billy supaya teman-teman tahu ya. Oke. Bentar, ini saya cari ini. Sebenarnya cat sama madam ini banyak banget gitu loh. Nah, ini saya cat ulang nih tanggal ya, cat ulang aja supaya enggak. Kita akan cat ulang tanggal 2. Ini sudah ada, madam. Ada. Nah, di sini dari cat madam ini, ya, kalau dilihat dari unsurnya, nggak cocok dengan unsur yang madam pelajarinnya. Di dalam numerologi, madam ini sebetulnya unsurnya api besar. Iya. Tadi madam bilang unsurnya apa? Kalau di Pak C dari master saya logam yang. Nah, logam yang ya. Nah, ini api besar di dalam numerologi, unsurnya ini adalah api besar. Di mana orang yang mempunyai unsur api besar ini, orangnya ini kadang-kadang kalau spiritual, kita bilang spiritualnya kalau nggak seperti madam, udah gelisah. Ya, udah gelisah, mudah banyak depresi, banyak tekanan seperti itu. Sebenarnya banyak tekanan, tapi karena saya mungkin sudah di spiritual, lebih exercise aja, lebih bisa rilis, karena bisa tahu kelemahannya. Jadi iya, makanya saya bilang umumnya orang yang punya unsur api besar, ini orangnya mudah gelisah. Ya, kelihatannya sibuk, tapi tidak tahu apa yang disibukkan. Seperti itu. Seperti itu. Ya, dan orangnya perfeksionis. Ya, saya perfeksionis. Ya, perfeksionis itu bisa dilihat dari unsurnya di sana. Nah, dari segi spiritual, di sini madam juga ada menunjukkan angka yang menunjukkan angka spiritual. Ya, di mana selain Anda mempunyai potensi kaya, ya, potensi kaya, ya, Anda juga mempunyai suatu pemberian gift, yaitu mempunyai indera keenam, sense. Itu di sana. Ini bisa dari ini sendiri kita bisa melihatnya apa kita punya sixth sense apa enggak, bisa ya, ketahuan ya. Bisa banget. Ya, juga ini dari sini kita juga bisa melihat sebelum madam menjalankan spiritual ini, Anda ini seorang yang nekat banget dalam kehidupan Anda. Ya, ada menunjukkan angka nekatnya di sini. Ya, angka nekat. Nah, kalau seseorang yang mempunyai angka nekat yang setnya banyak, lebih dari 2 set atau 3 set, nah ini jurusannya bisa membahayakan diri sendiri maupun bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu contoh yang ekstrim itulah dibilang teroris. Seperti itu.
ya dia bisa meledakkan dirinya dia dan mencelakai orang lain kan Ya. seperti itu. Nah itu ada angka ini. Untungnya madam ini cuma ada 1 set, jangan sampai banyak-banyak seperti itu. Ya. Nah terus itu life code saya apa itu? Nah untuk life code-nya madam ini adalah sama seperti saya. Sama. 1831. Tos dulu sih. Berarti tidak ada yang kebenaran ya. Ada yang kebenaran. Saya bilang terus terang ini ya sama madam. Dari perhitungannya madam ini, ya ada separuh lebih angkanya ini mirip banget dengan saya. Waduh. Serius. Saya sampai kadang pada saat saya buka, wis, kok mirip banget ya. Walaupun tanggal lainnya beda, tahunnya beda. Ini bukan suatu kebetulan ini, madam. Nah terus 1831 itu ini kira-kira apa nih? Bisa dikasih kisi-kisi sedikit sih, Bu. Nah, kalau 1831 ini nanti kalau dia ada perhitungannya, dia akan mengarah ke unsur api besarnya itu. Ya, orang yang mempunyai api besar, itu sepertinya kita ini mempunyai suatu energi, inner ya, energi yang ada di dalam kita ini gede banget, seperti itu. Kayaknya kayak pengen mau share gitu ya, Master, apa nggak ada habis-habis ngerti ini, kayak penasaran kalau ini dengan ini gimana, ini gini gitu ya, maksudnya ide-ide kreatif itu ada aja gitu. Betul banget. Iya, betul banget seperti itu. Kalau kita terlalu santai kita stres. Oh nggak bisa, saya nggak bisa. Ya kita stres seperti itu. Kok bingung gimana, mau dikerjain apa, seperti itu. Ya, saya juga bingung barusan kenapa bisa sama life code-nya ya. Kalau selama ini pernah ketemu yang berapa orang yang sama sih, Bu? Ada beberapa murid saya yang sama. Walaupun tanggal lahirnya berbeda. Jadi kombinasinya ini, kalau untuk madam, ini angkanya sama dengan saya. Gitu loh. Angkanya ini 90% sama dengan saya. Tinggal bedanya di sisi tanggal sama bulan saja. 90% sama. Tetapi ada yang murid saya yang angkanya berbeda, tetapi kombinasinya life code-nya sama 1831. Ada juga. Iya. Berarti nggak ada yang kebenaran ya. Saya ini fighting mas. Betul. Saya terkejut kok. Wih, ini kok sama persis dengan saya ini ya. Nah, jadi ada sih pengetahuan, waktu itu saya pernah sharing-sharing mengenai twin flame. Jadi orang yang punya twin flame di semesta ini sangat sedikit, dia punya persamaan, tetapi memang bertemu kembali di semesta ini ya untuk saling support. Nah, biasanya twin flame itu tuh tidak mengarah ke loving, dia lebih ke unconditional love ya kan. Jadi bertemu kembali, dan memang orang-orang yang bisa ketemu dengan twin flame-nya itu ya memang dulu pas live-nya itu dia kan memang avatar. Jadi ketika dahulu satu hanya avatar kembali ke bumi, dia bisa membelah menjadi 2, 3, 4 buat menjalankan misi. Nah, ketika vibrasinya sudah mulai sama, mungkin saling tarik menarik ya, mungkin bertemu. Oh, ketemu lagi nih, nanti kita akan saling support buat suatu misi di semesta ini. Jadi, nah, biasanya seperti itu. Makanya saya sangat percaya nggak ada yang beneran. Banyak yang WA ke saya nanya, Bunda Luisa ketemu di mana sama Master Billy gitu. Terus saya bilangin, ketemunya di mana? Ketemunya udah lama. Saya jawabnya cuma iseng, ketemunya udah lama banget, zaman dahulu kala. Sekarang ketemu lagi. Saya padahal jawabnya iseng-iseng doang gitu. Oh, itu bukan iseng, tapi kenyataannya mungkin bisa sampai ke sana gitu. Nah, teman-teman, banyak sekali ya yang bisa kita dapat dari neuromologi ini sendiri. Terus mengenai kayak ini nih, kan lagi ngetrennya ini TTM nih, Sipu. Nah, banyak sekali orang sekarang yang resah karena maraknya TTM. Nah, dari Pak Cek kan sinastri bisa juga dilihat hubungan antara ibu dan anak, antara kita dan pasangan. Nah, dari angka-angka ini sendiri bisa nggak sih kita ngelihat apakah dia ada TTM-nya atau dia peselingkuh, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi di dalam tanggal lahir seseorang ini kita bisa mengetahui orang ini mudah berpotensi selingkuh, bisa diketahui.
bisa juga sebagai istri simpanan juga bisa diketahui, juga bisa kelainan seksual bisa juga diketahui, bisa juga ini bisa kawin beberapa kali, ini bisa diketahui juga. Berarti kalau saya mau kawin lagi, saya nanya nanti ya Mas Ibu ya? Boleh, boleh. Harus tanya tanggal lahirnya pasangannya. Kalau enggak, nanti terulang kembali. Berarti nanti kalau saya menemukan seseorang, nanti saya WA, ini cocok enggak? Gitu. Siap. Untuk Madam siap lah. Oke, nah teman-teman ya, itu udah banyak sekali tuh dari si Bu Billy itu tentang ternyata angka-angka numerologi ini sangat penting untuk diri kita ya. Kalau tadi nih, sekarang lagi kita kan pandemi nih, orang lebih sulit bisnis. Nah, kira-kira nih mereka datang ke Master Billy terus analisa mengenai dari kehidupannya. Kenapa sih ini sekarang finansialnya lagi ngedrop banget? Nah, dari Master Billy sendiri, apa memang orang datang cuma analisa, oh kamu bangkrutnya karena ini. Ada nggak recovery-nya yang diberikan? Pasti dong. Kalau nggak ada solusinya, saya malah untuk dimaki orang ceritanya seperti itu. Jadi kan cuma nakut-nakutin doang seperti itu. Enggak. Tapi ternyata dari tanggal lahir ini, kita cari dulu penyakitnya dulu. Analisa. Kita cari dulu mental block-nya dulu. Apa yang menghambat, apa yang tidak sinergis energinya. Nah, kemudian dari situ kita cari solusinya. Dengan apa? Macam-macam. Ya, dari numerologi ini kita mempelajari 3 energi dasar, yaitu pertama energi bumi, kedua itu adalah energi manusianya yang diwakili dengan tanggal, bulan, tahun kelahirannya, yang ketiga adalah energi waktu. Nah, kalau ketiga energi ini sinergis, klik, ya, maka akan terjadilah suatu yang bernama action atau kejadian. Nah, kejadiannya kapan? Siapa orangnya? Di mana? Kan seperti itu kan? Nah, itu kalau 3 energinya itu klik. Nah, kalau ketiganya ini kita bisa apa namanya mensiasati atau memanipulasi lah ngomongnya seperti itu ya, atau merekayasa energi ketiganya ini, kita akan menjadi lucky man. Kita bisa mensiasatinya seperti itu. Berarti kayak upgrade-nya kayak empowering soul, body and mind ya. Jadi maksudnya dari master harus lihat dulu nih orang karakternya seperti apa ya kan. Terus misalnya apa sih yang kurang, apa dia ada blok mental, ini dibenerin ya kan. Ya. Terus setelah itu harus ada keterikatan, katanya tadi kan ada 3 yang harus diperhatikan. Lihat buminya dari manusianya sama waktu. Kalau misalnya buminya ini kan harus ada keselarasan dengan universal, dengan ini kan alam semesta ya kan. Apakah orang ini sudah dirinya ini dengan yang di atas sudah gimana, itu kan ada hubungannya juga kan. Terus nah yang kalau dengan waktu ini gimana ini Siku? Nah, ada pembelajaran di dalam numerologi yang disebut dengan daily chart. Ya, di mana seseorang suatu ketika kita tidak feel good, kita mudah pada hari itu kita mudah emosional, kita mudah marah, mudah tersinggung, energi kita ini lower banget. Ya, jadi kalau digambarkan itu sebagai amplitudunya kita ini kalau pada suatu ketika ini lower banget. Nah, pada saat di bawah lower ini, kita jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang penting. Seperti itu. Contohnya aktivitas penting apa? Seperti kita mau keluar negeri, naik pesawat terbang, ya, atau juga kita melakukan kontrak bisnis yang besar. Pokoknya hal-hal yang penting, atau kita melakukan resepsi pernikahan atau acara-acara yang besar. Jangan pada saat kondisi lower itu, karena energi kita nggak support. Kita bisa melihat itu prediksinya. Dan kalau kebalikannya pada saat kita amplitudo kita di atas, di upper, pagi itu bangun semangatnya luar biasa. Kok ada kebetulan-kebetulan yang selalu menguntungkan saya di hari itu. Semangat betul powernya. Nah itu kalau kita melakukan aktivitas yang penting di hari itu, saya garansi deh, ya, Anda pasti lebih sukses. Seperti itu. Ya, betul. Itu kita bisa melihat, kita bisa membuat grafiknya. Dengan tanggal berapa.
Nah, di dalam 1 bulan itu kita bisa melihat grafiknya, kita mana yang posisinya lower, upper di sana, atau tengah-tengah stabil. Nah, kita bisa melihat itu, bisa membuat. Jadi ini terus terang saya bilang ya, numerologi ini bukan seperti ramal meramal nasib, enggak. Tetapi ini ilmu pengetahuan yang betul-betul saintis banget, ilmiah banget, begitu. Ya, kita mempelajari gejolak, kita punya power, spirit. Jadi bisa diketahui juga. Dengan apa? Dengan namanya daily chart ini grafiknya. Dan itu pun untuk hari ini, saya juga melihat daily chart saya gimana untuk hari ini. Oh, jadi hari ini lihat, terus tadi lihatnya gimana hasilnya sih? Oke lah, ada angka oke lah, sudah. Jalan aja, nggak akan ada gangguan. Iya, betul. Itu bolak-balik ke tes. Pada saat saya workshop, saya memang sengaja kasih di hari itu saya di lower. Gangguannya ada aja. Mau dari laptop minta upgrade lah, tiba-tiba internetnya down lah, apa segala macam lah. Yang selalu menggoda saya pada saat itu, membuat saya stres. Ya. Itu saya sering kali saya melakukan uji coba pada diri saya sendiri. Dan hasilnya itu bagus banget. Gitu loh. Dan itu akan saya ajarkan di dalam pembelajaran numerologi saya. Seperti itu. Ini ilmiah banget. Gitu loh. Kalau untuk intuisi, ya ini bagiannya madam. Ya, tapi kalau untuk sainsnya, saya bisa menghandle-nya seperti itu. Ya, ya. Sebenarnya kalau yang tadi Sifu katakan mengenai tentang kita harus perasaan happy, itu memang ada dari Soul Recovery mengenai stay feel good, Sifu. Jadi memang kalau kita stay feel good itu endorfin kita naik, ya mungkin dengan jalan tadi bilang bisa ngelihat dari angka-angka ya, dari natal chart-nya, daily chart-nya. Kalau dari Soul Recovery di saya, karena saya basic hipnoterapi kan, memang bisa kita memakai alam bawah sadar kita buat upgrade financial kita. Tapi ya startnya memang ya harus tahu analisa chart dulu kan, kayak tadi. Kalau misalnya kita belum tahu analisa chart kita, mungkin dari neurologi ini sendiri kita kan nggak bisa action. Betul. Ya kan? Atau banyak orang banyak lebih bagus. Ya, bahkan lebih bagus karena memang kenapa ada bertanya kepada saya ini kita cerita intuisi kan. Dia setelah belajar meditasi, sering-sering belajar meditasi, malah dia jadi bangkrut. Nah, sebenarnya begini, meditasi itu juga kan ada caranya, ada time-nya, ada waktunya. Kayak yang Sifu tadi katakan bahwasanya neurologi itu berhubungan dengan bumi, manusia, timer, waktu. Nah sama, kalau kita terlalu banyak bermeditasi, tidak tahu meditasinya untuk apa, itu sebenarnya kita bisa sindrom. Karena kita bukan mau jadi, mungkin menjadi biksu, atau mau jadi kiai atau pendeta, kita masih butuh finansial. Betul. Nah, jadi yang bertanya kepada saya, dia merasa bingung, merasa begini loh Sifu, sudah menjalankan hidup yang baik, bahkan dia bermeditasinya sehari sampai 5 jam, 6 jam. Nah, di sini yang akhirnya tadi kayak ada timer berlebihan, kenapa? Otomatis alam bawah sadarnya jadi meditatif. Jadi karena meditatif, si alam bawah sadar sudah dikasih instruksi bahwasanya kamu silent, diam. Nah, jadi nggak ada tracking dong, nggak ada tracking money nih ke alam semesta itu, nggak ada action. Kayak tadi bilang kan nggak ada action gitu. Jadi meditasi itu juga kan untuk membuka intuisi kita, ini kan ada pola. Iya. Tuh, ada pola, ada cara, nggak asal-asal juga. Tapi mungkin basicnya dia harus tahu analisa tentang angka-angka dirinya. Nah, digabung dengan cara mengembangkan intuisi ini ya memang itu wonderful banget kalau menurut saya. Contoh nih, mungkin dulu saya nggak tahu mengenai angka-angka ini ya mungkin, tapi karena mengetahui tentang kekurangan diri saya dulu orangnya yang pemarah, benar kata Master Billy. Jadi dulu kalau nyetir macet saya disalip, itu saya bisa kejar, itu bisa saya
maki-maki, saya tarik orangnya dari mobil, saya bilang, biar kamu laki-laki, saya nggak takut. Itu termasuk saya orangnya nekat dan sangat berani berantem, karena dulu tomboy ya kan. Nah, sesudah menyadari bahwasanya emosi, rugi, kemarahan-kemarahan saya itu banyak merugikan finansial, bahkan dari segi loving juga itu banyak merugikan kita, persahabatan gitu. Jadi mulai recovery, ya kan, mulai recovery. Nah, kalau dulu saya kenal Master Billy kan saya cepat sadarnya kan, tobatnya ya kan. Tapi dulu belum kenal Master Billy, masih kepentok-pentok di situ ya kan, residunya masih di situ. Nah, kalau teman-teman sekarang kan enak, pengen tahu catnya bisa analisa ke situ, terus bisa dikasih kayak resume, bisa dikasih apa mau seperti apa solusinya gitu. Kalau saya dulu kan pengalaman dari rasa sakit, karena nabrak sana nabrak sini, mentok sana mentok sini, saya sekolahnya sekolah kehidupan gitu. Jadi jadi udah nabrak baru ngerti, baru tahu, oh karena angkanya di sini, karena ini kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di zaman sekarang modern ada cara analisa kita yang sangat gampang seperti ini, kan udah lebih enak kan sebenarnya. Iya, memangnya dulu kita nggak nemu ilmu-ilmu seperti ini ya, mungkin sangat dirahasiakan sama seseorang ya, sama orang-orang tertentu, sehingga ilmu ini nggak disebarluaskan ya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu intuisi atau segala macamnya ya kan. Tetapi yang saya herankan, pada saat ilmu ini udah disebarkan, kok banyak yang mikir ya gitu. Lain kali aja, saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Loh iya, ilmu ini kalau nggak diciptakan oleh yang Maha Kuasa, alam semesta, ilmu ini nggak ada. Kan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Alam semesta ini menciptakan beberapa ilmu ini. Tujuannya yaitu ini loh, memberi solusi. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang orang-orang yang salah kaprah seperti itu. Saya heran, ada murid saya yang dari Thailand, ya, yang belani, bahasa Indonesia belani itu apa ya? Belani itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Ya, dia jauh-jauh dari Thailand datang ke Surabaya untuk private sama saya. Itu orang luar negeri loh. Ada orang yang dari Taiwan, ya, juga belajar dari saya. Seperti itu. Kenapa kita ini yang sesama warga di sini, di Indonesia ini, kok nggak mau belajar gitu? Padahal ini loh, ilmu ini loh, gunanya ini loh, sebagai rambu-rambu kehidupan. Seperti itu. Saya kadang-kadang nggak bisa mikir, ya sudah, let it go lah. Mungkin bukan jodoh, mungkin seperti itu aja. Udah gitu aja. Kan terkadang SDM di kita kan ngerasa kalau ilmu-ilmu kayak gini kan mereka suka ngerasa, apalagi dari religi tertentu, mungkin dia pikir wah ini musyrik, ini apa atau gitulah gitu. Jadi nggak semua juga yang welcome untuk ilmu-ilmu kayak gini. Tapi ada beberapa yang pernah ke saya bilang, buat apa sih tahu-tahu kayak gitu, serahkan kepada yang Maha Kuasa. Terus saya bilang begini, yang Maha Kuasanya lagi sibuk gitu. Yang Maha Kuasanya udah pusing Bu, mikirin umat terlalu banyak. Kalau misalnya kita egois banget jadi manusia, masa semua diserahin sama yang Maha Kuasa, kata saya. Enggak dong, ya udah dilahirkan ke semesta ini dengan begitu indahnya, masa nasib destiny juga masih nyerahin sama yang nasib itu tanggung jawabnya kita sendiri kan. Iya, banyak kan kita egois, apa-apa udah yang diatur yang di atas, sementara yang di atas bilang begini, wong kamu udah saya ciptain kok masih minta-minta sih. Nah, si Bu Billy itu ada pertanyaan dari Mbak Dani. Life coach saya dengan anak nomor 2 itu sama. Life coach-nya beliau itu 2356. Kok bisa sama ya gitu?
Bisa, perhitungannya juga harus diketahui. Contohnya si Madam dengan saya kan sama. Iya, bener Nah, ya. itu bisa sama. Apalagi dengan anak ya, bisa aja sama. Enggak semua sih, cuma yang memang bisa. Ya, di mana kita mempunyai unsur-unsur yang kemungkinan besar identik, gitu. Kelemahan-kelemahannya juga identik, seperti itu. Nah, itu nanti solusinya berbeda. Ya, solusinya berbeda. Tapi walau sama live code, misal saya sama si Bu Billy nih, live code kita kan ini 1831, tapi solusinya tetap beda ya? Beda, karena Anda perempuan, saya laki. Beda. Iya. Jadi juga harus dilihat dari gendernya. Ya. Kalau sama-sama laki mungkin ya ada kemiripan. Tapi kalau gendernya laki sama perempuan, ini ada angka energi yang memang kalau untuk perempuannya bagaimana, kalau untuk yang laki-laki gimana, seperti itu. Oh ya, oke, beda-beda. Ini kita sesi pertanyaan ya, Sipu. Ini ada yang mau bertanya. Selamat malam Bunda Luisa, Master Billy. Gimana cara kalau pengen saya mendapatkan life code diri saya? Itu gimana, Sipu? Apa mereka harus konsultasi, apa harus belajar atau gimana? Monggo. Nah, life code ini untuk sementara saya berikan untuk murid-murid saya. Ya, kenapa kok saya berikan untuk murid-murid saya? Karena life code ini kalau bukan mengetahui dari gimana tanggal lahirnya dia, coba hasil matengannya saja, ini kemungkinan energinya nggak efektif. Ya, jadi istilahnya saya kasihin pedang nih, ya sebilah pedang nih. Tapi Anda nggak tahu cara menggunakan pedangnya ini. Kira-kira efektif nggak? Nah, seperti itu. Makanya kalau Anda mau mengetahui life code Anda berapa, kemudian bagaimana cara mengetahui mental blocknya Anda, bagaimana cara untuk menganalisa kehidupan Anda melalui tanggal lahir, itu jauh lebih powerful. Begitu. Ya, jadi bukannya saya nggak mau kasih life code, tetapi memang orang kalau ya seperti contohnya tadi itu loh, pedang ini seperti itu. Berarti kalau yang mau dapatkan life code itu harus menjadi murid dulu ya. Nah, ini Mbak Sandi Safitri tadi udah dijawab ya sama Master Billy sama Sipu. Kalau misalnya mau pengen tahu life code-nya tuh nggak bisa kayak konsultasi doang, jadi harus menjadi murid, belajar. Kenapa? Mungkin kalau misalnya hanya konsultasi dianalisa life code-nya mungkin nantinya kan nggak ngerti ya kan, atau seperti apa. Jadi mungkin harus tahu basic-basic, minimal tool ya, tool daripada tubuhnya ini harus tahu, perangkat-perangkatnya harus tahu, dan cara upgrade-nya harus tahu. Mungkin Master Billy seperti itu. Terus kata Mbak Pika nih, Sipu, wah tinggal di Surabaya, berarti kalau di Surabaya saya lebih bisa dong, lebih dekat buat belajar. Silakan Sipu, di Surabaya ini di mana? Bisa. Belajar melalui online bisa. Kalau Anda mau belajar yang untuk online, yang untuk tingkat basicnya, ya, ini ada nih tanggal 8 ini nanti hari Sabtu. Tanggal 8 hari Sabtu. Biayanya sangat murah banget. Ya, kalau untuk biaya offline yang sebelum COVID yang lalu ya, saya untuk satu kelas basic aja itu 3.500.000 per orang. Basic ya. Tapi kalau untuk sekarang ini ya, basicnya basic 1 ya, basic ini akan saya pecah menjadi 2 karena apa? Karena waktu Zoom-nya ini cukup lama bagi saya. Jadi kalau dimulai jam 7 itu bisa selesainya jam 11 jam 12. Pembelajarannya ini cukup detail bagi saya karena langsung praktek di tanggal kelahiran mereka masing-masing. Jadi nggak pakai terlalu banyak teori, nggak perlu, langsung praktek seperti itu. Nah, biayanya sangat murah banget, yaitu 750.000 saja. Loh, perbandingan 3,5 juta melawan 750.000, materinya sama, cuma bedanya saya split menjadi 2 karena waktunya yang nggak keburu. Ya, waktunya saya cukup panjang untuk menjelaskannya. Ya, itu maka akan saya bagi 750 untuk basic 1, 750 untuk basic 2. Tetapi khusus malam ini ya,
yang membawakan Madam, ya, saya akan berikan bonus selain bonus untuk life code, ya, saya juga memberikan bonus tentang koil. Nah, apa itu koil? Nah, koil seperti ini. Ya, koil. Ya, koil. Nah, koil ini adalah salah satu cara untuk meminjam energi bumi di sana. Jadi koil ini adalah energi bumi. Nah, nanti fungsi-fungsinya adalah untuk membooster kita punya energi. Bagaimana cara-caranya kegunaannya? Di mana koil tersebut harganya juga nggak murah, ya. Yang paling umum itu koil senilai 100.000. Itu ada namanya koil Triskelion di sana. Ya, itu akan saya berikan bonus untuk khusus yang menonton acara di sini, ya, akan saya berikan koil itu yang pertama. Kedua adalah kita memberikan life code-nya orang tersebut. Jadi setiap orang itu mempunyai life code, akan saya buatkan life code-nya seperti berapa angka-angka yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memberikan arti dari nama seseorang. Itu ada rumusnya, tetapi khusus untuk murid saya akan saya berikan juga. Ada pembelajarannya juga. Jadi bonus-bonusnya itu banyak banget untuk malam ini. Akan saya adakan nanti di tanggal 8 hari Sabtu ini. Ya, Sabtu Wage. Nah, tapi harganya, price-nya sih Bu? 750.000 saja per orang. 750.000. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan lagi sih Bu. Satu lagi nih, selamat malam Bunda Luisa Marin dan Master Billy. Saya Winda dari Karyanganyar. Saya sudah berusia 25 tahun dan belum menemukan passion saya. Terus dia mengatakan bahwasanya dia jualan dan cepat sekali lakunya. Saya sampai stres. Saya jualan susah sekali cepat lakunya. Jadi maksudnya jualannya itu susah laku sih Bu. Saya sampai stres. Saya merasa saya kok nggak punya keahlian apa-apa, terutama untuk meraih penghasilan yang lebih baik. Saya lulusan di bidang kesehatan, tetapi saya juga galau karena nggak kena. Jadi dia di kesehatan tapi kayaknya nggak kenain ke hati. Saya punya latar belakang sering tertekan oleh orang tua sejak kecil, jadi grow up-nya dengan orang tua yang kurang harmonis ya, sehingga saya bingung mengenal passion saya. Saya pernah dianalisis oleh Bunda Luisa di seminar seperti ini, tapi lupa topiknya apa, udah lama, bahwa dari tanggal lahir dan saya seorang indigo. Terima kasih Bunda, mohon pencerahannya. Jadi maksudnya seperti ini, dia itu merasa bahwasanya dia grow up di keluarga yang kurang harmonis, dia tamatan daripada sekolah kesehatan, tapi sekarang dia sedang berjualan. Dia bertanya, kenapa sih jualannya susah laku, apakah ini nggak sesuai dengan passionnya dia gitu. Pertanyaan saya cuma satu, tanggal lahirnya berapa, baru bisa saya analisa dong. Tanggal, bulan, tahun kelahiran. Nah, buat Winda, tanggal lahirnya berapa ya? Siapa tahu malam ini si Bu Billy berbaik hati melihat ada sedikit kisi-kisinya. Silakan di kolom chat komentar, nanti di akhir sesi nanti kita bisa babar sedikit buat ini yang beruntung hari ini Mbak Winda Kamarati ya. Jadi tanggal lahir atau boleh tahun. Nah, atau boleh WA ke saya ya. 0812-977-92746. Takutnya kan enggak enak mungkin tanggal lahirnya di sini ya. Mbak Winda kalau masih nonton ya 0812-977-92746. Nanti sedikit kisi-kisinya akan diberikan oleh si Bu Billy ya. Nanti kita tunggu. Terus satu lagi ini mau tanya dong Master Billy, bagaimana tahu cara menghitung tanggal lahir untuk life code? Nanya lagi yang tadi life code. Sudah terjawabkan tadi. Ya, itu udah tanya Mas Nandi nggak bisa konsultasi, jadi harus jadi murid dulu kalau khusus life code. Tapi kalau misalnya mau ikut belajar hari Sabtu tanggal 8, itu banyak free-nya. Jadi teman-teman, saya iklan sedikit ya.
untuk tanggal 8 hari Sabtu, bagi teman-teman yang menonton pada malam ini ya, nanti di akhir acara boleh mendaftar. Nanti si Kubili akan memberikan nomor adminnya ya. Tapi khusus untuk malam ini yang mendaftar untuk tanggal 8 webinar daripada si Kubili. Anda akan mendapatkan bonusnya apa aja ya? Bonusnya dapat live code. Sementara bonus ini kan bukan untuk basic ya, harus yang belajar sampai advance. Yang kedua, mendapat mengenai koil. Yang ketiga, si Kubili akan memberikan arti daripada nama Anda ya. Cukup price-nya 750.000. Sebelumnya ini price-nya 3,5. Jadi banyak sekali yang didapat ya, hanya 750.000 Anda sudah dianalisa dari mulai tanggal lahir sampai kepada arti nama sampai live code Anda. Ya, murah banget pokoknya itu deh kalau udah segitu. Tapi khusus untuk yang malam ini aja ya, yang menontonnya. Makanya nanti di akhir acara si Kubili akan memberikan nomor admin beliau, jadi Anda bisa transfer. Kalau boleh nomor adminnya sekarang juga bisa. Silakan sih Bu, nomor adminnya. Nomor admin 0881 0368 32772. Saya ulangin 0881 0368 32772. Nah, teman-teman, itu admin daripada si Kubili. Nah, Master Billy itu di WA Mbak Windanya sudah kirim, saya sudah kirim ke WA-nya Sifu itu. Tanggal lahirnya. Yang beruntung malam ini adalah Winda Kamarati, akan dibacakan sedikit kisi-kisi ininya ya, tentang tanggal lahirnya, passionnya apa, kerjaan apa kira-kira yang cocok. Baik. Oke. Mbak Winda ini orangnya mudah dibohongin orang. Ya, mudah ditipu orang, mudah dimanfaatin orang. Ya, nah, juga bermasalah juga di dalam rumah tangganya Anda. Ya, rumah tangga dari mana? Juga bisa dari rumah tangga dari orang tua maupun rumah tangga dari Anda. Ya, seperti itu. Dan juga kelihatan di sini Anda harus waspada juga di dalam wisata di laut. Anda kemungkinan besar bisa tenggelam di laut. Bisa diketahui juga seperti itu. Ya, dan untuk masalah pekerjaannya, ya, Anda ini sebetulnya bagusnya di bidangnya tertentu aja, yaitu di bidang apa yang terbaik, yaitu di bidang kuliner. Itu the best Anda. Ya, jadi ada unsur yang menunjang energinya di sana, yang support Anda adalah hal-hal yang berhubungan dengan kuliner, masak-memasak. Mau pakai online apa segala macam juga is okay. Ya, kemudian Anda kalau bermain multi level marketing, Anda lebih bagus juga, Anda bagus juga. Ya, atau Anda mau main agent asuransi, okay juga. Hal-hal yang bersifat jasa itu mensupport Anda. Tetapi kalau Anda berhubungan dengan properti, Anda mati. Nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, sekarang pekerjaan Anda ini apa? Berhubungan dengan apa? Nah, kita bisa sinkronkan dengan energi Anda yang ada di tanggal kelahiran Anda. Seperti itu. Hati-hati masalah pacar, masalah perkawinan Anda hati-hati banget. Ya, begitu. Ini adalah saran dari numerologi yang berhubungan dengan Anda. Kemudian untuk masalah kesehatan Anda mudah tertular COVID. Ya, ada energi unsur yang tidak ada di dalam tanggal kelahiran Anda. Itu peluangnya berpotensi. Jadi jaga kebersihan, tidak pakai masker, ya, Anda supaya tidak mudah tertular COVID pada lingkungan Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, senang kan sedikit dapat pengetahuan ya.
Ini ada yang nanya, kebenaran karena di chat grup Facebook Empowering banyak yang bertanya mengenai nomor admin Sipu Billy. Saya bacain ya, admin saya sudah ketikin di kolom komentar 088103682 0881036832772. Benar nggak sih? Betul banget. Nah, tadi ada yang bertanya ini di kolom komentar, saya pengen ikut daftar, bagaimana caranya? Nah, buat Mbak, itu admin saya di kolom komentar daripada Empowering yang live itu sudah ada nomor admin daripada Sipu Billy. Nah, teman-teman bisa menghubungi ke sana langsung yang mau pengen daftar ya. Ada yang tanya lagi nih tentang itu tadi, bagaimana mau tahu live code-nya itu nggak bisa dari konsultasi, Mas, harus menjadi murid beliau dulu. Iya. Itu syaratnya. Nah, untuk contohnya ya tadi itu loh, kalau saya kasih pedang samurai, Anda bisa nggak memakai pedang samurai tersebut? Iya, kan nggak tahu caranya. Ya, takutnya malah salah, jadi klinik nantinya. Betul, betul, betul. Ini banyak sekali nih Sifu yang bertanya mengenai tentang live code ya. Berarti besok-besok bisa nih kita ulang mengenai live code ya. Tapi silakan, Madam. Nah, tapi tetap ya teman-teman, tadi Sifu udah kasih tahu untuk live code-nya teman-teman nggak bisa konsultasi, jadi harus menjadi murid dulu. Kenapa? Nanti Anda halusinasi kan bahaya juga kan? Bahaya banget. Bahaya juga. Jadi harus tahu dasarnya, step by step-nya, ya dapat pelajarannya, baru Anda bisa upgrade daripada kemampuan atau talent yang ada di diri teman-teman. Iya, jadi kan saya banyak nih, power of number seseorang itu dilihat dari apa sih gitu? Tanggal, bulan, tahun kelahiran. Nah, tuh tanggal bulan kayak hanya saya itu saja. 8 ya, Siku, saya 8 ya. Iya. Nah, 8 itu api besar itu di sana. Sama dengan saya. Jadi api besar ketemu api besar, kebakar semua dah. Ya, benar. Seru ya, ini ya, seru. Nah, teman-teman, kita punya sisa waktu 10 menit lagi ya. Karena memang kita selalu acaranya 1 jam atau 1 jam lebih. Kenapa nggak sampai 2 jam? Karena acara ini free, nggak mungkin kita di sini sampai 2 jam ngobrol. Jadi kita hanya kasih kisi-kisinya untuk teman-teman. Nah, mohon dianalisa dong live kode anak perempuan saya. Ini bisa satu lagi nggak sih, Bu? Ini Mbak Dani yang tadi. Boleh. Mbak Dani bisa di WA nggak ininya, nomor anak perempuannya siapa? Oh, ini live code anaknya itu 22356 sih, Bu. Terus kenapa? Dia pengen tahu 236 ini kenapa sama dengan dia, kira-kira harus gimana gitu. Nggak masalah. Live code-nya sama juga nggak masalah. Tetapi sekarang kita harus lihat dari tanggal lahirnya dia. Tanggal lahirnya anak Anda dan tanggal lahirnya Anda. Nah, nanti kita bisa mengetahui apa aja yang energinya nggak sinergisnya. Kemudian live code-nya ini digunakan untuk apa? Kan bisa diketahui juga. Nah, tanggal lahir anak beliau 9 April 1999 sih, Bu. 904. 1999. Terus kemudian 99. Yang 30 Januari ini siapa? 30 ibunya, Mbak Daninya tadi 30 Januari 72, anaknya 9 April 1999. Nah. Seru ya, seneng ya. Kayaknya audiensnya pada seneng amat nih, banyak yang komen. Nah, di sini ada energi yang tidak sinergis antara Anda dan anak Anda, di mana energinya kalau Anda sebagai ibu ini mudah bermasalah dengan orang luar, ya mudah dimanfaatin orang, pokoknya dikerjain orang. Orangnya terlalu baik soalnya. Nah, Anda juga nggak belajar dari kesalahan, seperti itu. Ya, jadi terlalu baik, terlalu gimana ya? Tiba-tiba ya sudahlah, kalau bahasa Jepangnya itu cincai, seperti itu. Nah, terlalu banyak cincai ya dimakan, seperti itu.
Nah, sedangkan untuk anak-anak, energi yang tidak sinergisnya adalah nanti dia ada di dalam masalah rumah tangganya dia. Itu. Nah, memang life coach ini ada, yaitu 2356. Ya, ini juga 2356. Nah, dari life coach ini kita bisa mengetahui apa cerita dari orang-orang tersebut. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari omongan, ya, dari ucapan ini bisa sangat mempengaruhi Anda punya rezeki. Ya, ini tersirat ada yang arti tersirat di dalam life coach-nya Anda di sana. Ya, dari mungkin Anda dalam ucapan ini terlalu berterus terang kepada orang lain, sehingga kadang-kadang bisa menyakitkan perasaannya orang. Dan makanya Anda bisa dikerjain. Nah, seperti itu. Atau Anda kalau bicara terlalu bombastis juga bisa. Ya, tergantung sekarang kondisi Anda ini bagaimana dengan sinergisnya dengan orang lain maupun dengan anak Anda. Nah, kalau anak Anda menerima energi situ, maka ada copywriter, ya, nyontoh dengan orang tuanya, maka jadilah sama dengan Anda. Seperti itu. Nah, ini bisa tersirat ada di dalam life coach-nya Anda. Dan kalau dalam ucapan ini Anda selalu memberikan energi yang kurang positif, maka untuk mencari Anda punya keberuntungan, Anda punya rezeki, itu ada kesulitannya di sana. Paham, Ibu? Ceritanya nanti panjang lagi, ini cuma hanya kisi-kisi aja. Kisi-kisi aja ya. Ya, ceritanya panjang banget nantinya. Ya. Jadi secara keseluruhan ya, kalau di hipnoterapi itu kan kita mempunyai memori ya. Jadi kadang-kadang misal apa yang saya exploring ke orang itu biasanya 50% pasti menurun kepada anak saya kan, dari genetiknya atau dari sikap itu kan bisa menurun juga pasti ke anak kita seperti itu. Nah, si Bu Willy, ini kan banyak pertanyaan juga nih di WA saya, tapi nggak mungkin saya jawab semuanya ya. Terus ada yang tanya, bagaimana nih hubungan hitungan angka-angka ini, numerologi ini dengan mata ketiga apa? Ada yang tanya itu di WA saya. Jadi hubungannya kalau dengan mata ketiga, pasti sangat berhubungan. Kenapa? Dari segi ilmiahnya, kita itu bisa menjelaskan rambu-rambunya begini. Ya kan? Dari segi spiritual, itu adalah support yang sangat besar sekali untuk merubah potensi orang tersebut menjadi lebih baik. Secara spiritualnya ini bagaimana? Jadi semuanya itu komplit, ya. Maupun dari untuk ilmu kejawen, maupun dari ilmu Pakce atau Cimentuja, itu semuanya ada ikatan benang merah yang tadi saya bilang kan. Seperti itu. Karena ini memang kita ada suatu pakemnya, ada rumusnya. Seperti itu. Ya, sudah terjawab. Oke, pertanyaan untuk yang terakhir ini ya, pertanyaannya mereka bertanya di kolom komentar Ebi ya, Sibu, program latihannya itu berapa jam dan berapa lama? Boleh silakan dijawab. Nah, program pelatihan saya ini biasanya itu kalau sebelum puasa itu jam 7. Kalau jam 7 umumnya selesainya jam 11. Tergantung banyak bertanya. Semakin banyak bertanya, orang yang semakin banyak bertanya, saya selalu keluar ilmunya. Kalau nggak bertanya ya cuma basic gitu aja, selesai, cepat selesai. Ya, jadi saran saya kalau menjadi murid saya banyaklah bertanya. 1000 pertanyaan, 1500 jawaban bagi saya. Benar. Seperti itu. Ya, umumnya jam 7 sampai jam 10, jam 11. Tapi kalau jam 8 dimulai ya diwundur 1 jam lagi. Nah, itu udah dapat kan saya. Itu basic 1, basic 2. Kemudian advance 1, advance 2. Semuanya itu nilainya rata-rata Rp750.000. Kecuali mastery class. Mastery class itu nilainya cuma 1 juta. Kalau di offline itu 4 juta. Ya, kalau di offline itu 4 juta.
Nah, itu beda lagi dengan numerologi for healing. Nah, itu khusus membahas tentang arti dan manfaat kegunaannya life code untuk kesehatan dan untuk manifestasi. Numerologi for healing itu ada tingkatannya, tingkat basic dan tingkat advance. Nah, teman-teman udah dengerin kan ya tentang kita dari pertama tadi ya Siku, asal usul numerologi ini sudah tahu, terus manfaatnya dari sisi finansial, spiritual, karir, bahkan mengetahui tentang hubungan pacaran, TTM, sampai ibu dan anak itu bisa dilihat, bahkan sampai kesehatan, terus bisa juga bahkan life code Anda bisa juga dilihat dari sini. Nah, saya mau bertanya nih, pertanyaan terakhir nih. Ini agak cetar pertanyaannya, soalnya yang tanya Madam Lisa Marin, jadi agak cetar. Siap, Madam. Saya mau bertanya kok, ini kan tahun 2021. Banyak orang mengatakan secara hitung-hitungan, saya hitungnya yang anak SD aja ya, jadi 2 tambah 2 ditambah 1 angkanya 5. Mungkin seperti itu. Nah, angka 5 ini kan banyak orang mengatakan bahwasanya angka 5 ini adalah angka transisi. Nah, bisa angka perubahan. Nah, jadi bisa di-share nggak kok? Ini di 2021 kita kan udah di bulan Mei, ya kan? Terus kita hari ini Jum tanggal 5, bulan 5 loh. 2021. 5. Nah, saya baru tahu tuh barusan aja. Barusan itu saya ngelihat kan, saya tulis nih 2021 itu 2 tambah 2, 5. Hari ini tanggal 5, bulan 5, 5. Kalau dalam spiritual ya, malaikat number, angel number itu 555 adalah transformation. Jadi mungkin saya bisa hari ini bertransformasi, Master Billy, bahkan seluruh audiens yang menonton hari ini, Anda bisa bertransformasi, ya kan? Terus teman-teman, kita mau tanya nih sama pakar angka nih, karena ini dapat angkanya adalah 2021 adalah 5 adalah angka transisi, dan hari ini kita dapat angkanya 5. Kira-kira apa sih ya benefitnya malam ini nih, miracle-nya ini, keajaibannya kok bisa dapatnya gitu loh, Sipu 5 itu. Apa ya? Arti sesungguhnya angka 5 menurut numerologi itu angka perubahan. Ya, angka juga kalau dibilang angka bunglon, di mana angka 5 tersebut angka yang bisa menduplikasi angka-angka lain di sekitarnya. Jadi angka yang keren banget. Ya, dia bisa menduplikasi angka-angka lainnya, seperti binatang bunglon. Jadi dekat dengan warna merah, dia akan menjadi merah. Dekat dengan hitam, dia jadi warna hitam. Itu identik dengan angka 5, yaitu angka perubahan. Di mana arti dari 5 menurut numerologi ini adalah orang yang kadang-kadang nggak belajar dari kesalahan. Orang yang tapi mempunyai spiritual, ya, mempunyai potensi diri yang sangat kuat, powerful. Ya, dari orang yang mempunyai angka akar 5 itu spiritualnya oke banget. Ya, seperti contohnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Itu mempunyai root number akar 5 yang karismanya bagaimana, sangat powerful kan. Nah, itulah angka yang mempunyai arti angka 5 tersebut, yang sangat powerful banget begitu. Tetapi kelemahannya apa? Adalah tidak belajar dari kesalahan. Yaitu cincai itu seperti itu. Ya, cincai hop ditekan dah sudah habis. Itu di sana. Jadi setiap angka menurut numerologi itu mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Tidak ada yang perfect, nggak ada. Semuanya masih ada sisi positif, sisi negatif, yin yang seperti itu. Itu yang menurut angka 5. Nah, sekarang tahun 2021 yang kalau digabung adalah 5, itu juga tahun perubahan di dunia ini. Ya, perubahan dari yang tidak digital menjadi lebih digital daripada masa-masa sebelumnya karena kena COVID. Ya, pembelajarannya pun harus juga digital semua, bekerjanya pun digital semuanya. Itu angka perubahan semuanya. Ya, tetapi kalau saya gabungkan dengan saya tanggal kemerdekaannya Indonesia,
kita fokus aja di tanggal kemerdekaannya Indonesia, di mana tahun 2021 Indonesia ini ada banyak orang yang ingin dengan kepentingannya dia sendiri ingin memanfaatkan peluang, ya. Jadi istilahnya banyak yang memanfaatkan kesempatan di sana, nggak ada hati nurani seperti itu. Ya, banyak sekali kasus yang nggak perlu saya jelaskan secara detail. Tetapi kalau Indonesia ini bisa mensiasati, bisa tegas dalam menghadapi orang-orang tersebut, maka hasil akhir, future number-nya di tahun 2021 Indonesia akan berjaya dan akan selalu dihormati dengan negara-negara di sekitarnya. Karena apa? Karena tampak bisa kuman-kumannya, benalu-benalunya itu bisa diberantas. Itu yang menurut saya perkiraan prediksi di tahun 2021 Indonesia. Nah, di sana juga ada potensi-potensi seperti bencana alam. Karena 5 itu adalah berunsur tanah. Ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kemungkinan juga tsunami. Seperti itu. Banyak penyakit menular. Nah, di dalam numerologi nggak ada namanya COVID, nggak ada. Tetapi penyakit menular. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Ini yang prediksi saya di tahun 2021. Kemudian untuk potensi bisnis terbaiknya secara umum, ya tahun 2021 adalah hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kayu. Ya, apa yang berhubungan dengan kayu pekerjaannya? Obat-obatan. Kemudian garment, ATK. Ya, kemudian pembelajaran. Ya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan logam. Ya, seperti IT, ya, handphone, apa segala macam seperti itu. Ini yang berhubungan yang terbaik seperti itu, ya, menurut numerologi. Oke, ya Sipuna, teman-teman udah ngedengerin kan bahwa sampai orang-orang terkenal juga di negara kita dan mungkin di negara-negara lain juga kayak presiden, orang-orang hebat itu nggak asal brojol ya ke semesta ini. Sebenarnya dia udah punya life code, berarti hal begitu seperti kita terlahir ini tanggal lahir itu ya sudah menjadi ini ya ID number kita ya kan, password kita ke dalam semesta ini. Jadi dengan life code ini sebenarnya komputer semesta itu udah tahu, oh angka kode kamu segini, kamu gini itu udah ada ya. Jadi cuma mungkin karena kita pemikirannya belum sampai ke sana. Jadi ya yang kisi-kisinya. Nah, karena otak kita ini ya teman-teman belum nyampe ke sana, ada yang master yang kasih ajar sama kita nih. Saya juga dalam tahap belajar juga. Ya. Cuma kebetulan saya lebih tahu dulu. Ya, oke. Nah tuh teman-teman, orangnya rendah hati loh. Jadi dia bilang dia tahap belajar padahal udah master loh ya kan. Terus saya mau tanya lagi nih Sipu. Kalau aku tanyanya nggak mau tanggal lahir, aku mau tanya yang cetar-cetar aja. Dan secara finansial nih dengan angka 2021 ini kan dapat angka 5, tadi kata Sipu angka transisi ya. Kalau saya bilang itu kan transformation ya kalau di angel number. Kira-kira nih, ini kan bulan Mei nih, sampai bulan Desember ini duit itu cuannya di mana sih? Di bulan berapa sih? Kan mau tahu dong. Terus kalau mau pengen buka usaha nih, di bulan berapa kira-kira duit yang banyak tuh? Kira-kira di mana tuh? Bisa dilihat dari yearly chart, ya, dan juga bisa dilihat dari daily chart. Jadi dalam 1 tahun ini, kita ini bisa mengetahui bulan mana, pertengahan bulan atau awal bulan atau akhir bulan, atau secara global tahun ini kita gimana. Tahun yang bisa kita berinvestasi, atau tahun yang harus kita defend, ya, atau tahun yang harus bagaimana, atau banyak gejolak di dalam tahun ini. Kita bisa memprediksikannya seperti itu. Ya,
Kemudian kalau mau yang lebih mengerucut, lebih detail lagi, kita yang sebutnya daily chart yang tadi, kita bisa melihat part per part, yaitu bulan demi bulan. Dari bulan demi bulan ini kita bisa melihat hari demi hari, tanggal demi tanggal. Nah, kita bisa melihat amplitudo kita ini pada saat di bawah atau di atas. Nah, kita bisa prediksikan itu secara statistik. Nah, Ya, inilah kehebatannya dari numerologi seperti itu. Itu akan saya ada pembelajaran di kelas Advance 2. oh itu kelas depannya ya. Nah, Terus apa setiap angka atau simbol ini ada filosofinya nggak sih? Jadi pasti. setiap angka itu ada ya? Ada, pasti ada energinya. Angka ini mempunyai energi, bukan hanya sekedar cuma kombinasi-kombinasi angka. Ada energinya, ada pengaruhnya terhadap universal ini apa. Nah, teman-teman udah dengar. Nah, kalau saya ini angka 8, filosofinya apa toh itu? Filosofi 8 ini adalah tadi itu api besar, ya, seorang yang banyak memberi daripada menerima. Lebih banyak memberi daripada menerima. Istilahnya kerennya sinterklas. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang juga memberi pun bisa diberi arti dicurigain orang. Jangan-jangan madam ini ada perlunya apa ini, kasih tahu saya. Iya, saya lagi ngelihat punya saya. Nah, seperti itu. Bisa dicurigain sama orang. Gitu loh. Kita ini berbuat baik, tetapi dari perbuatan baik ini dicurigain. Ini kira-kira mau perlu maksudnya apa ini? Kalau aku tuh Sipu sering difitnah orang gitu. Ya sudah, kurang lebih seperti itu. Sering banget itu, sering gitu, dan nggak dari skala kecil gitu, kayak ada beberapa kali lah di beberapa grup-grup yang gitu. Tapi ya saya selalu berpikir kadang gini, kok dapatnya selalu ngono toh, maksudnya kok gini-gini terus ya gitu, nggak beres-beres gitu. Nah akhirnya saya memakai intuisi, jadi ya berhubungan dengan mata ketiga itu, saya ngerilis ulang tentang pertama kali saya difitnah orang. Jadi dari awal pertama difitnah orang ini, ternyata residunya itu masih nempel di alam bawah sadar saya, masih punya rasa, masih punya rasa sedih, masih ngerasa bahwasanya oh saya disakitinya dulu. Jadi saya kayak flashback, saya cari memori ya, karena saya seorang hipnoterapis, saya bisa self hipno diri saya cari ulang memori saya pertama kali saya disakiti, pertama kali saya difitnah karena apa. Nah jadi ya, saya itu sepertinya mencari monster di dalam diri kita. Jadi saya forgiveness lagi, mungkin sudah pernah forgiveness tapi nggak sampai inti-intinya. Jadi saya forgiveness lagi, saya katakan bahwa saya sudah rilis dan memaafkan pada saat kondisi itu. Yang anehnya sih Bu, ketika saya self hipno diri saya sendiri itu, muncullah beberapa bagian-bagian lain yang saya sudah lupa. Hadir. Saya sudah lupa dan tidak ingat kalau saya masih sakit hati dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti saya gitu. Jadi dari situ saya ambil satu momen bahwasanya kadang-kadang kan orang suka begini sih Bu. Dulu saya sudah pernah terapi ke seseorang ini dan dia merasa bahwasanya satu kali terapi itu dia udah merasa sudah sembuh. Nggak bisa. Itu. Makanya tadi saya katakan mengenai kenapa mungkin si Billy nggak memberikan live code itu, misal orang mau konsultasi kasih ya seperti itu tadi, bisa jadi kan kita masih punya trauma-trauma, masih diri belum beres ya kan, nantinya kita akan sindrom sama seperti waktu kita bicara mata ketiga beberapa minggu lalu ya, yang banyak orang mengenai kenapa orang ngebuka mata ketiga itu kayaknya diinisiasi sebentar, kenapa bisa langsung ya, nonsen banget lah ya. Nggak mungkin. Nah, banyak pembodohan. Nah, tapi inilah yang paling disenangi oleh audiens. Dan mau bodohin, ayo. Inilah yang disenangi audiens itu. Kita ini tidak tega membodohin orang-orang itu. Benar. Kalau jadi mau bodohin itu cepat kaya kita. Benar. Nah contoh misal si Bu Billy misal begini,
sudah kamu bayar ke saya 700.000, nanti mata ketiga kamu langsung buka, kamu langsung cuan, langsung begini-gini, kan nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa, nggak ada instan. Mau bikin Indomie aja harus masak air dulu. Iya, walau namanya Indomie instan ya. Mie instan, ya kan. Jadi apalagi pembelajaran tentang membina potensi diri Ya, kita, nggak benar. mungkin karena sampah, monster, apa semuanya ada di dalam diri Ya, kita ini benar, banyak puluhan tahun melekat di dalam diri kita. benar, benar, benar. Nah, Nggak teman-teman bisa. sudah mendengar ya. Jadi ada yang tadi WA, apa hubungan intuisi mata ketiga dengan acara malam ini? Bahwasanya dari apa namanya education neuromologi ini sendiri, teman-teman, Anda nggak hanya belajar soal angka-angka. Jadi setelah dianalisa, teman-teman nanti akan diberikan solusi dan setiap orang sepertinya solusinya berbeda-beda ya, Sipu ya. Berbeda. Nah, berbeda-beda karena setiap orang pasti beda kapasitas. Nanti nggak mungkin yang ini dikasih langsung yang gini, kan harus mungkin Sipunya harus melihat dulu seperti apa. Nah, teman-teman, hubungan dengan acara ini dengan mata ketiga sebenarnya ada benang merahnya, bahwasanya nggak ada yang instan. Teman-teman harus mempelajari tool diri kita sendiri dulu, harus tahu kita ini siapa, ya kan. Dari angka-angka lahir ini maka Anda akan mendapatkan natal chart Anda ya, seperti apa, mau apa, dan gimana. Jadi sangat simpel, teman-teman. Kalau mau konsultasi, di kolom komentar dari Empowering udah ada ya nomor admin Sipu Billy. Terus kalau misalnya mau ikutan acara, tadi udah dikasih tahu ya, khusus untuk malam ini teman-teman dapat price 750.000, ada bonusnya live code, coba ada koil ya kan, ada arti daripada nama teman-teman. Nah, keren banget kan, cuma bayar 750.000. Karena acara ini cuma sejam lebih, kayaknya banyak pertanyaan. Teman-teman senang sekali dengan guest star kita hari ini ya. Astung karo banget buat beliau mau sharing-sharing di sini. Kita akan kasih kesempatan buat Master Billy, silakan kalau mau iklan-iklan acaranya, silakan sih Bu. Ya, saya akan membuka workshop ya, workshop basic ya. Yang terdekat ini adalah workshop basic 1 tanggal 8. Ya, tanggal 8 hari Sabtu Wage. Ya, saya jamnya jam 8. Jadi kalau Anda mau daftar, mau mempelajari dan mendalami tentang numerologi, nggak ada ruginya. Ya, dimana kita tahu nih potensinya diri kita yang paling dalam ini apa. Kemudian kita tahu nih monster kita ada di dalam kita ini apa. Bagaimana kita mengkat monster itu menjadi sesuatu yang survive seperti itu. Belajar numerologi. Ini ilmiah banget kok. Nggak ada hubungannya dengan agama A, B, C, D, nggak ada. Ya, ini murni saya bisa garansi seperti itu. Nah, solusi pasti ada. Ya, solusi pasti ada. Saya berikan pasti ada 5 solusi. Nanti akan kita berikan di kelas basic 2. Seperti itu. Jadi ada pembelajaran basic 1 ini mempelajari apa saja, yaitu cara menghitung tanggal lahir. Ya, secara detail, kemudian 11 langkah-langkahnya gimana, kemudian pengertian bagaimana kita jari membaca tanggal kelahiran kita sendiri. Jadi langsung praktek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada teori terlalu panjang lebar, nggak ada. Ya, bukunya akan saya email kalau terlalu dekat ini. Biasanya saya kirim pakai fisik. Ya, tetapi buku panduannya akan saya email kalau waktu dekat ini. Silakan kalau Anda daftar nanti di nomor admin yang tadi ada di tertera, yaitu 0881 0368 32772. Ya, ini khusus WA saja, nggak bisa main telepon. Khusus untuk WhatsApp. Ya, jadi kalau mau Anda mendaftar, saya namanya siapa, mendaftar tanggal 8 basic. Nanti akan dibalas sama admin. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, karena acaranya sudah mau selesai, sebenarnya saya masih pengen ngobrol-ngobrol dan kayaknya audiens juga senang sekali nih ya, Sibu. Audiens hari ini banyak yang WA ke saya, ke admin saya juga banyak sekali WA. Tadi sudah dibantu sama admin Empowering ya, pertanyaan-pertanyaan buat Master Billy. Nanti kalau adminnya sempat di grup boleh dijawab-jawab ya, ada yang tanya-tanya sekalian mau tanya apa kayak gitu. Nah, teman-teman, malam ini sampai di sini dulu acara kita, senang sekali. Aduh, hari ini. Tapi saya yang terakhir nih, Sipu, saya mau tanya nih. Menurut Sipu,
Ini kan saya baru buat Zoom ya, followernya itu baru 50. Menurut Zoom nih, acara-acara yang mau ke depan ini, berhubung karena hari ini kita dapat angka 55 nih, secara prediksi daripada si Billy ini, empowering ini ke depannya seperti apa sih, gitu, dengan dapat angka ini, gitu, dan harus gimana, gitu. Ya, saran saya untuk grup ini luar biasa banget ya. Karena apa? Menampilkan hal-hal yang sangat dibutuhkan ya. Pengetahuan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan ya kita manusia untuk siapa ini mau bangkit, siapa ini mau survive di dalam kehidupan ini. Jangan loyo-loyo ya. Ini kalau kita dapatnya ilmu ini berdarah-darah, bener nggak, Madam? Berdarah-darah. Biayanya mahal. Nah, ini adalah suatu kemudahan bagi Anda semua yang mau belajar untuk membina diri. Gunakan kesempatan ini. Jangan sampai pada saat terjentok saja, ya stres, nangis-nangis, ya bermasalah begini ingin bunuh diri. Ada loh angka bunuh diri. Ada. Ya, jadi Anda kalau punya angka bunuh diri, nah peluangnya potensinya bunuh diri sangat besar banget. Ya. Ada seperti itu. Ya, jangan kita berpatah semangat. Ini ilmu murah banget, ya. Daripada kita belajarnya sendiri berdarah-darah, harganya mahal, sampai belajar ke luar negeri segala macam, ya. Ini mahal banget ya. Tetapi karena ada kemurahan hati dari alam semesta, kemurahan hati dari Madam, ingin mengumpulkan orang-orang yang mempunyai sedikit ilmu tentang diri, potensi diri, ya. Ini sangat luar biasa. Yuk kita support seperti itu. Ya, yuk kita support. Hal yang ini nggak ada ruginya bagi kita. Oke, thank you, Madam. Ya, oke teman-teman. Ya tadi itu terima kasih buat si Bu Billy ya. Saya cuma kasih sedikit. Saya pokoknya malam ini dari si Bu Billy waktu tentang bilang live code-nya sama dengan saya agak-agak merinding gitu ya, agak-agak cakratna saya langsung tus. Gitu. Serius betul itu, Madam. Iya, saya nggak ada yang kebenaran. Nah, teman-teman nanti nextnya si Bu Billy akan hadir ya di ajang kita empowering ini buat tema-tema yang lebih menarik mungkin untuk live code-nya karena saya lihat masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar untuk acara situ hari Sabtu ya tanggal 8 ya. Boleh mendaftar dan dapatkan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Saya cuma menambahkan sih sedikit tentang mengenai misi jiwa. Nah, mungkin banyak teman kan mengatakan bahwasanya misi jiwa itu ya harus yang agung atau ekstravaganza. Dengan kita berdua sharing-sharing di sini sebenarnya kita sedang menjalankan misi jiwa kita masing-masing. Pilih di sana, saya di sini. Semoga tayangan malam ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton by Facebook dan nantinya kita akan live di YouTube. Mungkin besok di YouTube-nya sudah ada. Teman-teman mohon bantu di subscribe atau di share kalau merasa acara ini bermanfaat. Terima kasih buat hari ini yang menonton di sana ya. Salam kasih sejahtera ya buat si Bu Billy Astungkare. Terima kasih. Senang bisa hadir di sini. Nanti kita bertemu lagi ya. Thank you and I love you buat semua. Bye. I love you all. Dan terima kasih buat seluruh admin dan moderator saya yang di belakang layar. Thank you. I love you. Bye bye.